Shalom Bapak Ibu Surkasih, kita belajar kebenaran firman Tuhan, beribadah itu pilihan hati. Dalam situasi seperti ini, beribadah tidak lagi menjadi suatu keharusan, harus hadir di dalam gedung gereja, di dalam satu tempat yang sama. Ibadah kita kepada Tuhan tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Semua bisa kita lakukan dimanapun dan kapanpun. Yang terpenting adalah sikap hati kita yang benar dalam menyembah kepada Tuhan. Jika berbicara tentang ibadah, kita ingat apa yang dikatakan oleh Yosua di hadapan bangsa Israel di kitab Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-14 sampai yang ke-15 yang berbunyi, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ayat yang ke-15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku, kata Yosua, dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ibadah itu pilihan dan keputusan hati. Meski Tuhan telah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, dengan tangannya yang gagah perkasa, menuntun bangsa itu melalui tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari, serta memberikan tanah perjanjian yaitu tanah Kanaan. Tetapi perihal ibadah merupakan pilihan dan keputusan mereka. Yosua sekeluarga memilih beribadah kepada Allah. Tetapi bangsa Israel bisa memilih beribadah kepada siapa? Apakah mereka mau beribadah kepada ilah dari nenek moyang, beribadah kepada ilah orang Amori, atau mengikut Yosua untuk beribadah kepada Allah Yahweh. Kalau kita pelajari Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, dalam kitab Yosua pasal 24 ayat yang ke-14 sampai yang ke-15, kata beribadah itu dari bahasa Ibrani dengan satu kata kerja yang sama, yaitu kata abad. Kata abad. Kata ini mengandung arti dasar yaitu menghamba atau mengabdi. Menjadikan diri sendiri sebagai hamba, menjadikan diri sendiri sebagai hamba atau abdi. Pada zaman itu banyak orang yang dipaksa untuk menjadi hamba atau budak. Tetapi menghamba kepada Allah tidak boleh dilakukan dengan terpaksa atau dipaksa, melainkan sebuah pilihan dan keputusan hati. Menghamba karena dipaksa atau terpaksa adalah tindakan yang sia-sia, tidak tulus, ikhlas, dan hal ini tidak bernilai di matanya Tuhan. Hendaknya beribadah pada Tuhan adalah keputusan hati yang tulus, ikhlas, dan setia dari kita, tanpa dipaksa atau terpaksa, karena beribadah itu menghamba kepada Bapa di surga, menghamba kepada Allah Bapa. Ada kisah terjadi di Amerika di tahun 1807. Seorang pria berkulit putih ke pasar budak. Dia melihat wanita kulit hitam diikat dan dilelang di pasar budak tersebut. Wanita itu begitu galak dan buas, ia mengumpat setiap orang yang ada di sekitarnya, setiap orang yang mau membelinya. Pria tadi datang kepada penjual si wanita budak tersebut, dan setelah tawar-menawar, akhirnya wanita itu terjual. Pria itu mengambil tali pengikat wanita tersebut dan membawanya pulang. Sampai di rumah, pria itu menulis sesuatu di atas kertas dan kemudian melepaskan tali pengikat wanita hitam tersebut. Ketika tali pengikat itu lepas,
wanita tersebut serta merta menyerang si pria itu. Tetapi pria itu berkata, tenang, tenang. Kamu tidak usah marah. Ini aku sudah buatkan satu surat. Bebas untuk kamu. Kamu sekarang sudah bebas. Bukan budakku lagi. Kamu sudah menjadi orang bebas. Silakan kamu pergi sesuka hatimu. Lalu pria itu meninggalkan si wanita itu. Wanita itu terdiam. Wanita itu terdiam. Dan memandang surat bebasnya itu. Tiba-tiba wanita itu menangis. Mengejar pria berkulit putih. Mengejar pria berkulit putih itu. Ia tersungkur di kakinya. Dan berkata kepadanya, Tuan, aku mau ikut engkau. Tuan, aku mau ikut engkau. Aku mau mengabdi kepadamu. Ku sobek surat bebas ini. Jadikan aku budakmu ya Tuhan. Kenapa? Karena bila aku bebas di luar, aku takut pasti masih ada orang jahat yang akan menangkap aku. Dan nasibku akan sama terulang kembali. Dan akan menjadi budak di pasar budak lagi. Dan mungkin aku tidak akan bertemu dengan Tuhan yang begitu baik yang membeli aku. Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan. Dari kisah di atas, kita mengerti tentang menghamba Tuhan dengan ikhlas, tanpa dipaksa dan terpaksa. Apakah kita memahami siapa diri kita ini sebenarnya? Bukankah kita ini adalah hamba? Kita ini merupakan budak belian, budak tebusan dari Tuhan Yesus. Bukankah kita ini hamba yang sepatutnya kita mengabdikan hidup ini bagi Tuhan Yesus. Yosua sudah memilih takut akan Tuhan dan beribadah kepadanya, dan ini keputusan yang benar. Takut akan Tuhan di sini diartikan sebagai takut karena hormat. Hormat karena melihat kebesaran, kemuliaan, dan keagungan Allah yang adikodrati, yang maha segala-galanya. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, seseorang yang katanya menghormati Allah, tetapi ia tidak menghamba kepadanya, apakah ia sudah beribadahnya secara benar? Atau seseorang yang menghormatinya, tetapi tidak beribadah kepadanya, hanya orang munafik yang dapat melakukannya. Takut akan Tuhan dan beribadah kepadanya adalah satu kesatuan keputusan yang tidak dapat dipisahkan di antara dua hal tersebut. Dua hal tersebut sejatinya adalah satu paket yang tidak boleh dipisahkan. Karena ini menyangkut penghormatan kita kepada Allah dan pengabdian kita kepadanya sebagai majikan agung kita. Kalau kita sudah menyadari siapa diri kita, maka beribadah kepada Tuhan bukan lagi satu keharusan, tetapi adalah pilihan satu-satunya untuk mengabdikan diri kita sebagai wujud menghormatinya sebagai Tuhan dan majikan agung kita, Bapak Ibu. Sekarang pilihan di tangan kita. Sekarang keputusan di tangan kita. Apakah kita mau menjadikan ibadah kita untuk menaruh rasa hormat, segan, menghormati Dia, takut kepadanya secara benar, dan mengabdikan hidup kita sebagai hambanya, sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah. Semuanya itu tergantung saudara dengan saya. Semuanya itu pilihan ada di tangan saudara dan saya. Kiranya kebenaran ini dapat mengubah cara berpikir kita. Bagaimana kita harus wujud nyatakan ibadah kita dengan penuh rasa takut, hormat. Dan inilah satu-satunya pengabdian kita kepada Allah sebagai junjungan kita. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.